Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya. Hari ini kita rencananya akan membahas tentang latex ya, troubleshooting yang muncul ya di latex. Saya yakin kalian sudah mulai masuk ke latex. Nah, teknisnya mungkin pertama-tama saya ingin coba lihat dulu yang Rahma ya. Kalau bisa Rahma bisa presentasikan sudah sejauh mana penggunaan latexnya untuk TA-nya. Lalu adakah kendala-kendala gitu ya? Silakan Rahma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ini langsung presentasiin aja. Iya, langsung presentasiin aja. Pengen tahu prosesnya udah sampai mana nih Rahma untuk latexnya. Kita lihat sekilas terus trouble-trouble yang muncul tuh apa aja coba bikin Ibu. Sebentar. Udah muncul ya Bu ya? Oke, sedang loading. Ya, sudah muncul. Ini jadinya Rahma pakai apa nih? Masih pakai Linux atau gimana nih Rahma? Iya Bu, masih pakai Linux. Oke, tapi berhasil ya? Alhamdulillah untuk kendalanya, sebentar Bu. Kalau untuk Rahma sendiri kendalanya udah teratasi ya Bu ya. Nanti Rahma tampilin dulu. Jadi kenapa kita buat Google Meet-nya? Jadi kalau misalnya nanti ada yang punya kendala tuh, ini udah terjawab semuanya gitu. Jadi nggak Rahman nanya Japri ke Ibu, lalu Indra nanya lagi Japri ke Ibu gitu kan. Kadang-kadang suka berulang gitu pertanyaannya. Jadi Ibu buat Google Meet seperti ini. Ya gimana nih Rahma? Ini udah di-run belum? Udah Bu, lagi. Oh masih loading ya? Lagi loading. Kalau ini template-nya yang dari siapa ya Rahma ya? Rahma kemarin minta yang Kang Satria Bu. Oh gitu, oke. Nah ini kan teknologinya Bu. Ya. Nah jadi Rahma bingung Bu, yang tahun 2020-nya buat ke atas gimana ya Bu? Oke. Nah jadi ini karena Rahma itu judulnya 3 baris ya, jadi dia rada turun ke bawah. Nah, untuk ngerubah template-nya sebenarnya coding utamanya itu ada di file itu yang CLS strip TA. Iya. Nah, yang itu. Yang ini ya Bu ya. Coba lihat yang bagian kan ada tuh ditandain kalau misalnya cover yang mana. Coba. Kalau untuk cover ini di halaman pengesahan. Nah ini Bu. Itu ya. Ini iya Bu. Oke, coba ke bawah. Oke. Terus ke bawah lagi sampai ada jurusan teknik elektro tulisan. Nah, itu. Nah, oke. Sekarang coba yang V-skip itu ya diubah jadi 2 atau jadi 1 cm. Nah, coba jadi 1 cm. Bukan yang itu Rahma, itu kan di komen ya. Oh iya. Coba yang di atas. Yang di atasnya. Oh yang ini ya Bu? Iya. Yang ini ya Bu? Betul. Ya.
Oke, nah sekarang di run-nya di main TA-nya ya, bukan di CLS .cls-nya, bukan file CLS-nya, nanti suka error biasanya. Nah, oke, run. Ini perlu di close dulu nggak, Bu? Enggak juga nggak apa-apa. Masih belum? Masih proses ya? Iya. Nggak berubah ya, Bu? Udah beres gitu? Udah done ya? Udah. Oke. Oke. Enggak. Udah, Bu. Udah ya? Udah berubah. Oke. Nah, Iya. oke, Rahma itu kan kayaknya terlalu naik ya. Coba nanti Rahma atur-atur ya, dibuka lagi di CLS-nya tadi, di file CLS-nya Iya, tadi, Bu. coba ditambah-tambah ya. Artinya skip itu artinya kita ngasih jarak gitu. Iya. Ngasih jarak ya. Jadi kalau tadi 1, coba Rahma tambah 1,2. Coba Rahma. Di mana ya, Bu? Yang tadi. Yang tadi kan diubah tuh dari 2. Ah, itu ubah jadi 1,2. 1,2 itu 1.2 ya, karena kita pakai bahasa Inggris. 1.2. Jadi nggak pakai koma ya, Bu? Kalau koma kita penulisan di itu ya, di Indonesia ya. 1.2. Oke, sekarang Command TA terus run lagi. Oke, kalau yang masih ada yang berkaitan dengan ini mau nanya silakan ya. Misalnya, Bu, itu kenapa boleh ya? Biar kalau ada yang ditanyakan bisa langsung. Bu, mau nanya, Bu. Gimana, Fikri? Jadi yang ngatur apa aja, Bu, yang kalau mau ganti apa aja gitu, yang ngeditnya di CLSTH gitu. Soalnya kan tadi ngedit spasi itu, terus kalau nggak salah ngedit nama pembimbing juga di CLS ya. Iya, betul. Jadi apa aja gitu, Bu, yang diedit langsung di edit di CLS itu yang ini, lalu yang nama pembimbing ya kalau nggak salah ya, nama pembimbing. Nanti kita lihat ya hasil dari ini ya. Nanti biar Rahma yang langsung coba-coba gitu. Emang agak lama ya, Bu ya? Kalau mungkin kalau CLS agak lama ya, kecuali kalau kita cuma ngerubah misalnya di info gitu ya, teks, karena kan dia berarti ngeran lagi dari awal lagi nih, programnya harus gini gitu, dari pertama sampai akhir, jadi mungkin butuh waktu yang lama. Tapi ini udah selesai ya, udah beres. Kalau di sini artinya udah beres belum? Kalau Linux bentuknya kayak gini, ini kan udah proses executed normally tulisannya. Belum, Bu. Kalau misalkan udah beres itu kayak tadi ada tanda kuningnya itu loh, Bu. Iya. Ada tulisan dan, ini masih belum ya. Lama juga ya, cukup lama ya. Iya. Oke ya, itu nanti diatur-atur ya. Berarti Rahma udah ngerti ya. Diatur-atur sampai mentok Rahma. Ngerti nggak? Jadi nanti Rahma coba 1,2 tadi kan udah. Lalu coba lagi 1,3. Dia masih di halaman itu nggak? 1,4. 1,5. Kalau misalnya ternyata pas 1,5 2020-nya ke bawah ya, ke halaman baru, artinya yang sebelumnya. Gitu. Ya. Jadi dicoba-coba. Berarti harus sampai sini ya, Bu ya? Iya. Harus sampai batasannya gitu. Karena ini udah diatur kan marginnya. 4433 itu. Iya. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembimbing ya. Ke pembimbing, coba Rahma. Ini juga kan kita di CLS ya, sambil nunggu coba buka CLS-nya. Atau ini stop screen ya, biar saya coba share screen ya. Oh iya, Bu. Oke ya, kita coba yang Ibu. Bener nggak nih CLS-nya lama kalau di RAM?
Oke, kelihatan ini? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Saya coba buka yang Satria, saya buka CLS-nya, ya. Nah, ini Satria ini pembimbingnya misalnya tadi ya Pak Edi Mulyana sama Ibu ya. Sekarang Ibu mau rubah misalnya. Jadi di CLS ini kita bisa lihat ya alurnya sebenarnya ya. Ini halaman judul, artinya terkait aturan-aturan atau coding untuk halaman judul gitu ya. Lalu setelah judul adalah halaman pengesahan ya. Ini udah kelihatan di sini. Nah, halaman pengesahan itu artinya ada pembimbing ya. Nah, pembimbing di sini. Nah, dan juga ada tanggal yang bisa kalian rubah di sini ya. Ketika kalian masukin nanti proposal kan berarti artinya ini dirubah nanti. Ya, masih proposal, terus lembar pengesahan tugas akhirnya juga bisa dirubah ya. Jadi lembar pengesahan misalnya proposal. Gitu. Ya, lembar pengesahan proposal. Jadi kalau kita balik lagi, kita run ini. Nah, kayaknya kalau di Ibu cepet ya. Jadi mungkin ininya aja deh, kapasitas RAM dari laptop atau apa tuh ya, Rahma gitu ya. Nah, jadi ini udah berubah ya, lembar pengesahan proposal. Begitupun karena kalian masih proposal ini ya, jadi kalian rubah juga di sininya proposal. Ya, di sini. Nah, tugas akhir ini adalah yang ini nih. Nah, kalian rubah menjadi proposal. Apa ya namanya template-nya? Proposal atau apa ya? Proposal kalau nggak salah ya? Proposal penelitian atau apa? Itu nanti sesuaikan ya. Saya lupa. Nah, ingat. Compile-nya jangan di sini. Ya. Tuh, salah. Jadi harus di main TA-nya. Bentar. Nah, sini. Nah, berubah dia jadi proposal. Apa namanya ya kalau nggak salah ya? Untuk proposal penelitian. Oh, proposal penelitian. Berarti kalian rubah di sini penelitian ya. Lalu kalian di sini compile lagi. Nah, berubah dia jadi proposal penelitian. Lalu ini lembar pengesahannya, lembar pengesahan proposal atau apa ya sesuaikan dengan template ya. Berarti di lembar pengesahannya kita sesuaikan ini. Lalu di sininya masih calon ya. Masih belum pembimbing ya. Berarti kalian tinggal nambahkan di sini ya. Calon ya. Calon. Nah, dan kalian tuh kalau ngerubah-rubah di CLS itu harus hati-hati banget. Harus hati-hati banget. Kalau kalian ngehapus ini aja satu ya, hapus sama kalian nih, misalnya yang ini nih. Hapus ya. Ketika nanti kita run, itu nanti error. Oh, nggak error ya. Tapi bentuknya, nah, jadi seperti ini. Bukan error sih, cuman ini itu artinya apa sih? Garis miring 2 ini, /2 ini artinya menuju garis baru. Ya, jadi kalau misalnya saya hapus satu, artinya dia jadi nggak garis baru. Ya, gitu. Jadi ini adalah masuk ke garis baru. Ya, /2 itu garis baru. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, nah hasilnya seperti ini. Jadi udah Ibu rubah ini calon pembimbing 1, lalu misalnya di sini juga calon pembimbing 2, gitu ya. Calon pembimbing 2. Nah, kalau misalnya kalian ngerubah terus kok jadi error? Nah, kalian balikin lagi yang tadi kalian rubah. Terus compile lagi. Ya, harus sedikit-sedikit gitu. Kalau masih baru gitu, kalau belum ngerti. Jadi kalian nanti bakal paham. Ya, terus kita compile lagi. Nah, hasilnya calon pembimbing 2. Nah, terus untuk ininya juga disesuaikan ya. Ini bukan tugas akhir ya. Berarti ini sebagai proposal gitu ya. Sebagai proposal jurusan teknik elektro. Ya. Lalu di sini mengesahkannya cuma satu ya, ketua jurusan aja ya. Jadi belum masuk dekan. Nah, caranya gimana? Kemarin yang sudah saya share ya di WhatsApp group. Jadi kalian sebenarnya sebelum kalian juga harus kritis nih. Ibu ngasih tahu bentuknya kayak gini, tapi kalian sebenarnya harus pahami. Jadi di sini ada multi call ya.
begin multi-call and multi-call ya. Jadi dibuka lalu ditutup. Ini artinya apa? Artinya membagi ini menjadi 2 kolom. Nah, karena kita cuma butuh 1 kolom ya, maka kemarin saya menonaktifkan perintah ini. Nah, kalau nggak salah itu ya. Coba ya, kita coba ya, Ibu lupa. Ini juga kolom breaknya dia nonaktifkan. Lalu dari sini ke sini di nonaktifkan. Nah, kalau kalian mau buat komen banyak baris kayak gini, bisa kalian blok ya. Lalu kalian tekan Ctrl T. Nah, dia udah jadi komen. Ya. Oke, kita lihat ya. Ibu lupa nih. Kita coba lihat aja. Nah, bentuknya seperti ini. Ya. Oke. Jadi nggak ada masalah ya. Jadi untuk proposal seperti ini ya. Jadi kita ada yang dirubah di CLS-nya. Lalu kalau di proposal itu kita tidak memerlukan surat pernyataan karya sendiri ya. Jadi Ibu mungkin nanti akan memberikan Ibu akan memberikan template baru ya untuk proposal ya biar kalian nggak bingung ya. Jadi di pernyataan ini kita buat komen ya. Lembar pernyataan betul. Berarti kita kasih persen di sini ya supaya dia tidak muncul. Jadi kalau kita run dia tidak muncul lagi. Kita lihat. Nah, ini ya lembar pengesahan. Lalu abstrak perlu nggak untuk proposal? Belum, Bu. Belum ya? Bu. Iya, belum. Kenapa sih belum? Secara logika, abstrak itu artinya isi dari penelitian kita. Resume dari penelitian kita. Ya. Udah sampai hasil, udah ada hasil pengujiannya, ada gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalnya proposal ya belum ada, orang kita masih mengajukan sebuah penelitian, jadi kita belum melakukan penelitian, jadi abstrak itu nggak perlu ada. Jadi kita komen di sini. Kalau kata pengantar nggak perlu juga ya kayaknya ya. Kata pengantar nggak perlu juga karena belum selesai, lalu kita run lagi. Nah, seperti ini. Kalau daftar isi tentu ada ya. Yang jelas kalau misalnya proposal itu cuman bab 1, bab 2, bab 3 gitu ya. Bab 4, bab 5, bab 6 itu kalau kita udah penelitian. Ya, jadi yang 3 ini nggak perlu ada. Ctrl T. Lalu kita run lagi. Jadi nanti isinya cuman sampai bab 3. Sampai bab 3. Nah, ini bab 1. Lalu ini bab 2, tinjauan pustaka, lalu ada bab 3. Nah, metode penelitian. Lalu ada tentunya pastinya daftar pustaka itu harus ada. Ya, nah seperti itu. Oke, kira-kira ada pertanyaan nggak? Silakan. Ibu, izin bertanya. Ya, silakan Rahma. Ibu sebelumnya Rahma masih bingung buat masuk menggambar di latex itu kan gimana, Bu? Masuk menggambar maksudnya itu membuat gambarnya atau memanggil gambarnya, cara memanggil gambar atau gimana nih Rahma? Cara memanggil gambarnya, Bu. Oke. Kan gambarnya itu udah dikumpulin dalam satu folder ya, Bu ya. Oke, nah sekarang Ibu lihat dulu ya folder di si Satria ini ada apa aja. Oh ya, oke. Caranya ya, oke. Sekarang kita buka dulu bab 1. Bab 1 ada nggak? Bab 1 ada gambar ya. Oke, bab 1. Nah, kita lihat di sini bab 1 ya. Satria itu ada gambar state of the art. Kerangka berpikir ya kalau nggak salah ya. Misalnya kerangka berpikir ya. Nah, ini kan bentuknya gambar ya. Coba kita lihat. Nah, ini codingnya. Ya. Ini cara memanggil gambarnya. Nah, cara manualnya ya kalian ketik ya. Ketik ini begin figure, dia akan
ditutup oleh end figure ya. Kita coba ya. Sini. Begin figure. Nah, kalau udah keluar gini, kalian bisa ketik ini. Ya. Nah, udah ada end figure-nya. Lalu kalian masukkan centering. Artinya apa? Centering itu artinya dia supaya di tengah-tengah gambarnya. Ya. Lalu yang berikutnya adalah ini, include graphics-nya ini. Ya. Jadi kalau kita tulis lagi di sini, include. Nah, di sini udah ada nih. Ya. Graphics. Nah, sebenarnya di sini udah apa namanya diberikan dengan mudah ya, dipermudah gitu. Dia sangat friendly banget. Lihat di sini ada include graphics-nya yang name-nya aja. Lalu ada yang ini, kita ambil yang ini. Wait, ya, yang ini ya. Enter. Nah, optionnya itu artinya kita mau luas apa namanya gambarnya itu lebarnya berapa, kayak gini seperti ini. Ctrl C aja ya, langsung. Lalu kita mau ngambil gambar apa, gitu ya. Jadi kalau misalnya di folder saya mau ambil gambarnya adalah misalnya ini. Misalnya ini aja ya, alamat LCD terdeteksi. Ya. Ya, alamat LCD terdeteksi di folder. Nah, foldernya harus sama nih. Kalau gambar R-nya 2, ya kita panggilnya di folder yang gambar R-nya 2. Ya. Jadi kalau kita masukkan di sini, ya. Gambar gitu ya, R-nya 2 gitu ya. Lalu nama filenya. Yang tadi, alamat LCD terdeteksi. Lalu jangan lupa pakai apa namanya? Kutip ya, tanda kutip juga nih. Diawali dan diakhiri. Lalu ada lagi caption. Nah, captionnya mau apa? Nah, gitu ya. Caption itu artinya judulnya mau apa nih? Yang ada di sini tuh mau diberi nama apa? Misalnya saya mau kasih judulnya itu adalah alamat LCD terdeteksi misalnya gitu ya. Alamat LCD terdeteksi. Nah, gitu. Lalu jangan lupa kasih label juga. Label itu untuk memanggil ya, label. Misalnya ini saya mau kasih, dia adalah label itu adalah harus unik, artinya dia harus beda ya. Misalnya saya mau ngasih gambar 01. Nah, kayak gitu. Lalu kita run. Ya, kita compile. Ya, apa yang terjadi? Keluar nggak nih gambarnya? Bentar ya. Oh, gambarnya keluar di sini. Nah, ini dia gambarnya 1.2 ya. Kenapa sih Bu? Ini gambarnya loncat. Mestinya kan tadinya alurnya di sini ya, di bawah si kerangka berpikir. Tapi kok tiba-tiba dia loncat dari kerangka berpikir di sini ada satu halaman ya, lalu dia masuk lagi ke sini. Karena gini, sebenarnya di LaTeX itu dia tuh sudah mengatur yang namanya gambar itu biasanya di atas atau di paling bawah. Itu kalau kita nulis jurnal juga kayak gitu, nggak bisa di tengah-tengah. Itu tuh diusahakan jangan di tengah-tengah. Gitu, aturannya seperti itu. Nah, tapi kalau kamu kekeh banget pingin gambar itu ada di bawah si gambar kerangka berpikir tadi, bisa dengan cara kasih di sini keterangan H besar yang artinya here gitu ya. Put in here. Jadi benar-benar taruh di sini. Coba kita jalankan. Nah, ya. Akhirnya gitu kan. Ini ada gambar 1.1, lalu gambar 1.2-nya gambar yang kita panggil tadi. Ya. Kalau width 1.0 artinya dia 100% gambarnya. Kalau misalnya kita rubah menjadi setengahnya, berarti dia lebih kecil ya. 0,5 gitu ya. Lalu kita compile, berarti dia akan lebih kecil. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi bisa diatur-atur. Ya. Kalau misalnya 1,2 apa yang terjadi, Bu? Artinya kalau 1,2 dia gambarnya itu akan melebihi margin dari si template ini. Coba ya kita cek. Nah, tuh ya, melebihi margin kan ya? Ini di sini ya.
dia keluar margin. Nah, saya sarankan juga yang namanya tabel, gambar, bukan saya sarankan, memang harus seperti itu. Tabel, gambar itu nggak boleh melebihi margin, ya. Aturannya seperti itu. Jadi paling maksimal dia adalah sebatas margin, jadi kita atur di sininya ada 1,0 atau boleh lebih kecil. Ya, boleh lebih kecil gitu. Atau boleh misalnya 0,8. 0,8 ya. Dan fungsi label yang kemarin saya jelaskan, ini label gambar 1. Jadi saya mau tulis bahwa misalnya alamat terdeteksi, LCD terdeteksi, misalnya gitu ya, terdeteksi dapat ditunjukkan melalui, misalnya, nggak usah tulis gambar 1.2, tapi kita tinggal panggil aja labelnya ref. Biasanya dia udah keluar. Nah, nih di sini gambar 01. Oke. Ya, coba kita compile. Nah, ini yang tadi Ibu tambahkan. Ya, alamat LCD terdeteksi dapat ditunjukkan melalui gambar 12. Kita nggak nulis di sini gambar 12, tapi dia sudah mengatur ke sini. Gitu. Seperti itu Rahma ya. Atau, oh ya, ada satu lagi. Ya, kalau tadi kan cara manual ya. Cara biar cepat gimana ya kalau mau masukin gambar atau tabel atau apa, kita masuk ke wizard. Ya, wizard ya, ini tuh kayak shortcutnya ya. Lalu kita masuk insert graphic. Nah, lalu kita browse gambarnya, misalnya gitu ya. Nah, misalnya tadi gambarnya kita mau masukin gambar ini ya, Arduino Uno misalnya gitu. Open. Lalu kita lihat nih, width-nya mau berapa? 0,7 atau 1 yang tadi ya. Misalnya boleh 0,7, lalu kita center, lalu labelnya dia udah ngasih nama label figur Arduino Uno. Kalau misalnya mau kalian rubah, misalnya saya mau biar teratur gambar 02 deh gitu, bisa ya. Lalu kita okekan. Nah, hasilnya seperti ini. Dia udah buat sendiri, tapi captionnya belum diisi. Tadi kayaknya ada deh caption ya. Coba kita tulis misalnya Arduino Uno. Nah, kayak gitu, lalu kita compile. Nah, keluarlah dia gambar 1.3 Arduino Uno. Ya. Nah, karena dia nggak pakai hak besar di sini, keterangan hak besar, makanya dia akan menyesuaikan. Yang penting dia akan disimpan di atas, kalau nggak di paling bawah banget. Kecuali kalau kalian mau tetap di situ, kalian pakai keterangan hak besar. Gitu. Dan ini size-nya 0,7. Nah, kan jadi bisa kelihatan kita tadi gambarnya berurut ya. 1.1, 1.2, 1.3. Gitu ya. Dan kita bisa ambil juga bahwa misalnya gambar Arduino Uno ditunjukkan oleh gambar 1.3. Ya, kita pakai ref. Ini udah ada gambar 02. Oke. Gitu, titik. Jangan lupa ya akhir kalimat itu pakai titik. Nah, muncul di sini. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan jelas. Tapi saya pikir pasti jelas sih. Ya, silakan ada yang mau tanyakan lagi? Baik Ibu, terima kasih. Ya, oke. Ibu itu yang tadi di CLSTA Bu, yang tahun 2020-nya itu supaya diganti jadi 2021 gimana Bu? Soalnya di coding situnya itu cuman add tahun. Oh, mana. Nah itu. Oh, add tahun. Add tahun itu sebenarnya dia akan, kita lihat coba ya. Ini tuh sebenarnya dia merujuk ke info kalau nggak salah. Coba kita buka info ya. Info. Oke. Nah, di sini. Ya. Tahunnya dirubah nih. 2021. Ya, coba kita run. Nah, berubah ya. Oh iya Bu. Oke, ada lagi. Oh iya. Ini saya rekam loh ya. Ini saya rekam di sebuah aplikasi dan nanti akan saya
upload di YouTube. Jadi kalau misalnya kalian lupa-lupa, kalian bisa buka YouTube-nya ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Ibu, Ya. izin bertanya. Ya, silakan. Kemarin kan Rahma sama Fajri nyobain latex ya Bu ya. Cuma yang Fajri masih error Bu. Errornya di mana nih? Ibu, Ya. jadi kan yang Fajri itu udah bisa dibuka. Yang pas diranya itu nggak ada modul yang dipilihnya Bu. Coba buka dulu ini. Ke bawah dulu, ke bawah. PDF-nya bisa dibuka enggak? Oke, coba. Yang mana, Bu? Coba compile. Itu jadi nggak muncul terus Bu. Ini gini terus? Iya Bu, Sebelumnya pernah berhasil nggak? belum pernah Bu. Belum pernah. Di sini slide-nya di sini terus Bu. Kalau coba buka foldernya, tapi bukan dari Text Studio, coba buka PDF-nya. Atau buka template-nya. Ada PDF-nya nggak? Main TA yang PDF. Bentar Bu. Tuh ada tuh PDF-nya. Tulis ya, Fajri ya. Sekarang buka bentar, admin package manager. Coba cari di ininya, di Windows yang bawah, pojok kiri tuh. Pojok kiri bawah. Package manager. Ketik di sana. PAC ya. 4 center ya betul. Package manager. Spasi manager. Nggak keluar ya. Bentar. Di ini coba kemarin disinkronize ya Bu ya? Iya, synchronize. Di Mictech Jri, di Windows-nya buka coba di paling ujung kiri, paling bawah. Tuh logo Windows. Cari Mictech. Kemarin tuh gitu dikasih tahu sama Januar. Mic. Bukan terus. Dia nggak ada ya package manajernya. Di Windows-nya Bu, di Windows di itunya pilihannya. Bukan di situ, jadi jangan dicari. Semua ada. Soalnya di laptop saya juga kalau dicari nggak muncul. Oh, jadi di mana dia? Di situnya. Itunya keluarin dulu jadi. Nah, ke bawah coba. Kalau nggak tuh chat expand tadi yang paling atas expand. Paling atas. Tuh. Tuh itu Mictech coba, Mictech. Tadi ada Mictech. Tadi ada Mictech tuh ke bawah MM. Terus. Nah, Coba klik. betul. Klik.
Nggak ada ya. Nah, dia kenapa nggak ada ya? Di atas coba Jeri, paling atas lagi. Ya di expand di laptop saya juga di expand muncul langsung package manager admin ya Bu ya. Iya, betul. Itu yang penting. Fajri? Kemana? Nah, loh kan? Jadi kamu PDF-nya belum diinstal. Sekarang balik lagi ke main TA. Ya Bu. Coba. Nah, kalau ini main TA belum berhasil, coba di-run, di-compile. Nah, yang ini mungkin Gak muncul Bu. nggak muncul ya. Kalau menurut Ibu sih, tapi sebenarnya kalau udah testing dokumen udah, nah artinya dia tuh minta package ya. Itu coba gini. Chain ini, chainnya di. Nah terus udah gitu local package repository. Next. Nah, browse, kamu nyimpen packages-nya di mana? Browse. Di installer latex tadi. Installer latex di mana tadi? Nah, itu. Oke, good. Nah, packages. Oke, pilih folder. Nah, oke, finish. Not a local repos package repos. Oke. Oke dulu, itu apa sih tulisannya? Coba back. Backnya yang bukan. Yang tanda panah. Nah, itu. Nah, mestinya sih bisa ya. Nah, sebenarnya kamu tuh berarti sinkronize-nya yang belum beres nih. Kamu belum sinkronisasi paket ya? Karena admin package-nya juga belum ketemu tadi. Gitu. Iya. Ya. Nah, jadi intinya adalah mencari si admin package. Nah, sekarang di close aja. Sekarang Fikri bisa kasih contoh ya admin package-nya di mana. Atau saya juga boleh. Ya. Sekarang saya share screen. Nah, jadi sebenarnya masalahnya adalah tadi ya. Oke. Nah, kalian udah lihat di sini. Ini kita bisa cari admin. Nah, atau package manager. Nah, intinya kita akan ke sini nih. Klik. Nah, disinilah sinkronisasi repository tadi. Ya, jadi ini kita klik untuk ngambil paket-paket tadi. Tadi yang di Fajri itu dia default paketnya itu ke internet. Nah, itu tuh bakal lama dan bakal banyak error gitu kalau nggak berhasil. Jadi kita chain package repository, ini yang paling penting. Lalu kita biasanya udah kalau kalian baru ini biasanya langsung dia default di internet. Kalian ganti jadi packages shall be installed from a directory. Kita klik yang ini ya. Kalau misalnya awal biasanya dia udah default di sini nih. Nah, jangan pakai yang ini. Tapi karena kita udah punya folder paketnya, packagesnya, kita pakai yang ini. Lalu next. Browse di mana paket itu berada. Pilih kayak tadi. Finish. Nanti dia akan synchronizing the package database.
Nah, udah gitu baru bisa jalan. Ya, gitu. Jadi yang udah install LaTeX, ini harus dilakukan. Kalau enggak ya, gagal. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Nah, untuk minggu depan mungkin kita akan mulai gimana caranya citasi. Ya, masukin citasi. Jadi, saya kasih pengantar dulu sih sebenarnya ya, ini sedikit tambahan. Kalau misalnya kita lihat di bab 1 ya. Saya share screen dulu. Bentar. Oke ya. Nah, sekarang saya mau mengingatkan yang citasi ya. Kalau citasi itu kaitannya adalah semua file-file referensi kita simpan di dalam yang namanya JAPREF. Gitu ya, JAPREF. Bentar. View. Nah, tersimpannya di sini, referensi TA. Jadi kalau kita lihat di sini Satria itu dia punya berapa nih? Ada 18 referensi yang dia citasi. Ya, dengan bib text key-nya itu berbeda-beda. Ini harus unik karena ini yang akan kita panggil di LaTeX ya, yang ujung ini nih, yang akan kita panggil di LaTeX. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini bab 1 ya, tadi udah ada citasi. Nah, di sini kan ada citasi ya, nih 1 2 3. Kita lihat go to source. Nah, seperti ini. Ini adalah SAT1, SAT2, SAT3. Nah, sekarang saya mau panggil misalnya referensi yang ini SAT18. Richie et al. Ya. Jadi kalau misalnya saya tulis, saya coba gini ya. Saya tulis di sini. Dan berdasarkan penelitian sebelumnya, misalnya ini tadi SAT18 ya. Kalau citasi itu berarti kita komennya garis miring, cite, lalu SAT, udah ada sih sebenarnya di sini bisa kita cari nih. Bisa di sini juga udah ada keterangannya gitu ya. SAT18. Nah, ini Richie. Gitu ya. Kita masukkan di sini enter. Nah, lalu kita compile. Oke, jadi 1 2 3. Nah, kok tiba-tiba 17? Karena sebelumnya udah masuk memang dia di 17 ya. SAT18 ini. Tapi mestinya bukan 17 dong, mestinya dia update. Mestinya dia 4 dong ya. Kalau habis 1 2 3 di sini mestinya 4. Nah, kenapa bisa kayak gini? Nah, ini yang harus kalian lakukan adalah menghapus sebuah file dulu yang isinya referensi, yaitu adalah ini, mainta.bbl. Ini kita hapus dulu, delete. Ya, delete, lalu refresh. Lalu kita balik lagi ke sini, kita buka mainta-nya, lalu kita compile. Ya, apa yang terjadi? Mestinya tadi berubah menjadi 4 ya. Masih 17, coba kita compile lagi. Nah, dia udah berubah menjadi 4. Gitu, ya. Jadi, sebenarnya juga yang perlu kalian punya itu adalah kalau misalnya LaTeX template sebuah LaTeX, ini tuh semuanya dihapus nih yang kayak gini. Kalau ini gambar ya, ini gambar, mainta. Nah, mainta-nya itu semua dihapus kecuali yang .text-nya.
Nah, jadi sebenarnya kalian cuma butuh ini aja sih, ya. Kalau ini kan gambar ya, CLS kita butuh, ya. Ini gambar. Sebenarnya gambar mestinya masuknya ke folder gambar. Nah, jadi kita tutup dulu. Misalnya tadi Text Studio udah ditutup ya. Nah, kita buka tadi main TA, ya. Lalu kita run, ya, kita compile. Nah, dan nanti dia di foldernya akan muncul lagi ini, yang tadi yang kita hapus. Seperti itu. Ya, jadi untuk citasi tadi, kenapa kalau misalnya kalian nanti update tapi belum berubah, nah itu ubah dulu, hapus dulu tadi yang ini nih, main.ta.bbl-nya. Dia tuh berisi referensi-referensi yang udah dimasukin sebelumnya. Gitu. Ya. Seperti itu pengantar untuk citasi. Nah, cuman kedepannya saya akan tunjukkan juga gimana caranya memasukkan citasi ke dalam sini gitu ya, lalu mencari bibtek-nya kayak gimana, nanti saya ajarkan minggu depan. Sebenarnya pertemuan kemarin udah pernah ya sekilas diajarkan. Yang penting itu makanya kalian tuh harus di Chrome-nya itu ya, di Chrome-nya itu kalian add-on atau masukkan ini nih, tanda Google Scholar button. Ya, jadi kalau belum ada, kalian tulis aja Google Scholar button. Nah, misalnya di mana nih? Misalnya di Chrome gitu ya. Masukin gitu. Ya, nanti kalian masukkan di sini. Jadi kalau kalian mau cari apa-apa bisa di sini. Tuh, semua judul-judul semuanya bisa di sini. Seperti itu. Ya, nanti kalau kita misalnya cari yang ini, judul ini, kita buka ya. Keluar dia oh dia ini Springer katanya gitu ya. Terus kita bisa lihat bibteksnya. Ya, kita bisa lihat bibteksnya di sini, bisa dicari. Supaya nanti kita akan inputkan ke dalam Japref, atau mau diinput secara manual pun bisa. Gitu ya. Dengan kita masukin misalnya ini bentuknya apa, artikel. Oke, masukin artikel, autornya siapa aja kita ketik gitu. Seperti itu. Ya, mungkin itu dari saya. Ada lagi troubleshooting yang perlu kita bahas? Untuk Fajri, tolong disinkronize dulu packages-nya ya. Dan untuk yang udah bisa, tolong dibantu Fajri ya, atau dibantu teman-teman yang belum bisa. Ya Bu, nanti mau ke Fikri rencananya. Siap. Oke, ada lagi? Kasih Bu. Oh iya, jadi kalau misalnya penelitian itu kalian kalau buat sebuah penelitian tuh harus udah kebayang. Analisisnya tuh nanti mau ngapain sih dari yang kalian gunakan itu gitu ya. Yang kalian lakukan penelitiannya itu mau apa yang kalian analisis. Apa yang akan kalian uji. Itu tuh harus udah kebayang. Ya, jadi kalau rancang bangun sesuatu, oke, berarti rancang bangun sesuatu, kalian merancang, mendesain, setelah itu mengimplementasikan. Desainnya juga terdiri dari dua. Desain misalnya desain software, lalu ada desain hardware, lalu implementasi software, ada implementasi hardware, terus pengujiannya meliputi apa saja, pengujian hardware-nya, pengujian software-nya, seperti apa, itu harus udah mulai kebayang. Karena kan nanti kita akan menganalisis. Dari hasil pengujian itu ada yang harus dianalisis. Gitu. Nggak bisa cuma buat sesuatu ini, plak, udah. Nggak dianalisis sih. Ya nggak bisa kayak gitu, karena kita bukan D3. Kalian tuh S1, jadi harus ada analisis. Gitu. Hanya pakai metode Fuzika atau metode pemodelan matematika menggunakan pendekatan atau persamaan apa, seperti itu. Ya, baik. Mungkin segitu dari saya. Ada lagi yang mau ditambahkan? Sebelum saya tutup, ada lagi? Mungkin cukup Bu. Cukup ya. Jadi kita akan ketemu minggu depan. Dan silakan nanti kalau udah ada yang udah beres ininya proposalnya, silakan
konsultasikan dulu ke saya ya, biar saya periksa dulu. Terutama yang paling penting di proposal itu adalah kerangka berpikir. Ya, jadi anak elektro itu kerangka berpikirnya pasti dari mulai proposal, lalu kolokium masih salah juga, gunakosta masih salah juga. Terutama apa? Terutama ketika dia merangkai kalimat. Gimana caranya membedakan mana yang namanya statement dari sebuah masalah, statement kesempatan, statement untuk pendekatan, statement untuk pemecahan masalahnya, lalu kesimpulannya. Kadang-kadang suka nggak nyambung. Masalah ya latar belakang masalah. Masalahnya apa sih? Ya kalimatnya juga kalimat masalah. Lalu disambung dengan kesempatan. Kesempatannya itu ada sebuah hal yang dapat menyelesaikan masalah yang udah diutarakan. Gitu. Itu penting. Jadi kerangka berpikir itu penting. Baik ya, segitu dari saya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan kalau ada yang perlu Japri silakan ya, kalau misalnya ada yang masih belum ngerti atau misalnya mau konsultasi silakan. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Dan